nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Ramah sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Ramah ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA. Per meternya sekira 7 jutaan rupiah. Darul Muttaqin yang saya cintai, dalam Al-Quran Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa iza faragta fanshub. Mananya apabila kalian telah selesai melakukan program perjuangan jihad, maka jangan berhenti di tempat, tetapi harus berlari cepat, harus segera membuat program kembali. Alhamdulillah usai kita membangun gedung 4 lantai, Masya Allah, dan juga sedang berlangsung pembangunan perluas masjid CMPP At-Taqwa 2 lantai juga, Masya Allah. Kepentingan kita sekarang yang sangat krusial sekali, hubungan dengan para santri Madrasah Sanawiyah Darul Muttaqin dan juga para santri Pondok Pesantren Darul Muttaqin sangat memerlukan ruang kelas dan asrama. Alhamdulillah qadarullah dan izin Allah Azza wa Jalla, ya, pemilik rumah yang ada di depan Madrasah PPA Taqwa yang langsung menghadap ke Jalan Kebon Kopi waktu hari Rabu, ya, hari Rabu kemarin datang ke kantor kami ke Darul Muttaqin. Masya Allah, beliau menyatakan untuk menjual rumah dan tanahnya. Seluruhnya seluas 577 meter persegi atau kurang lebih 40 tumbak. Terdiri dari 20 tumbak lahan kosong dan 20 tumbak bangunan permanen 2 lantai. Maksud kami insya Allah akan diperuntukkan untuk perluasan kelas santri Pontren Madrasah Sanawiyah Darul Muttaqin dan juga untuk asrama. Untuk itu kami bismillah, insya Allah kita bismillahirrahmanirrahim, kita mulai insya Allah berusaha keras, berdoa dan penuh kehusuan dengan memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga lahan seluas 40 tumbak atau kurang lebih 577 meter tersebut persis di depan Darul Muttaqin menghadap ke Jalan Raya Kebon Kopi bisa kita miliki. Harga penawaran 4,2 miliar. Insya Allah sangat besar untuk kita, tapi di hadapan Allah sangat-sangat kecil. Dengan berdoa pada Allah Azza wa Jalla, mohon kiranya diaminkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan, melancarkan, menakdirkan lahan tersebut bisa kita miliki dalam waktu yang secepat-cepatnya. Allahumma rabbana anjil alaina ma'idatan minas sama takuna na'ida li awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta rajikin. Amin ya rabbal alamin. Silakan hamba Allah yang mulia yang punya rezeki jangan malukan kecil dan sayang karena besar. Kita berjibaku untuk mengumpulkan dana untuk membebaskan lahan tersebut seluas 40 tumbak atau 577 meter persegi senilai 4,2 miliar. Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, Allah yang maha kuasa dan izinnya, semoga Allah menakdirkan lahan tersebut bisa kita miliki untuk perjuangan kaderisasi para santri-santri kita yang sedang kita bina di Darul Muttaqin. Atas perhatian doa dan dukungannya kami haturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da. Puji syukur hanya kepada Allah SWT yang pada kesempatan malam hari ini, tepatnya tanggal 3 Zulqa'dah 1446 Hijriah, yang bertepatan tanggal 1 Mei 2025, kita masih diberikan banyak kenikmatan, diantaranya nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai, Masjid Jami PPI At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimas Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, di program Jimat, yaitu pengajian hari Kamis malam Jumat. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini yang akan menyampaikan materi Bapak Ustadz Haji Asep Rohidin, yang akan mengangkat tema yang berkaitan dengan kurban, yaitu butir-butir hikmah kurban. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat DM dimanapun berada, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita kurang lebih 1 jam ke depan. Mangga Pak Ustadz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat di halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abad. Jamaah jimat yang Allah muliakan, Pusat Pendidikan Islami Taqwa, Yayasan Darul Mutakin di Ciberem Kota Cimahi, sekalian yang juga di live on air melalui di PDM di Facebook dan streaming. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Terima kasih Pak. Gabung ini ada Bapak Sumarudin, Panana Supriyatna, Monopega asa apa? Monopega teh saha? Hijrah, Bu Mimin Mintarsih, Bu Sriyanti Batu Jajar, alhamdulillah Pak Misbah, Jumanco, Pak Didi Muhdi, Junyimak, tolong di-share ya. Terima kasih. Kali ini kita akan membedah satu tema yang sangat hangat ini, yaitu butir-butir hikmah kurban. Kan kita soroti tentang kurban ini dari sisi hikmah. Apa tuh hikmah? Hikmah adalah kelebihan, fadilah, atau keutamaan. Apa maksudnya? Supaya jadi motivasi. Jemaah yang sudah daftar kurban, terima kasih. Untuk tahun ini per orangnya sapi. Saya bukan per orang sapi. Kurban untuk sapi 3.700.000 rupiah. Anda yang dimanapun berada ingin kurban bersama Darul Mutakin, nomor WA-nya Pak Haji Tarsim 0821 1903 1662. Info terkini dari panitia Pak Haji Rami itu katanya udah berapa ekor yang sama? Udah angka ke 7 lebih 6 lah.
Sudah menuju udah 6 sapi. Kita udah booking 25 sapi. Tahun lalu 23 ekor sapi. Yang kita naikkan sedikit 25. Akankah tercapai? Insya Allah lebih. Min, Bu. Baik. Rujukan ayat yang kita tulis. Pertama Al-Kautsar tadi ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, wahai Muhammad, telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ada 2 maknanya, Pak. Yang pertama, nikmat yang sangat banyak, yaitu Rasul diangkat jadi nabi, mendapatkan wahyu, diangkat jadi Rasul, hijrah ke Madinah, Futuh Mekah dan sebagainya. Kenikmatan yang demikian sangat banyak yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad. Itu adalah nanti surga Allah akan memberikan telaga Al-Kautsar. Dia akan manggil-manggil kita, ummati, kadieu umat. Umat jemaah Darul Mutakin kadieu. Abri. Ya Rasul, bayangin Pak. Kita nanti akan bertemu dan melihat wajah beliau. Allah yang sangat dirindukan seluruh umat Islam sedunia. Apalagi kita yang belum pernah ketemu di sini. Kemudian disuruh minum Al-Kautsar. Siapa yang minum Al-Kautsar 1 kali ya dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Entah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun proses di padang mahsyar itu kita nggak tahu. Panasnya bukan main. Tiba-tiba ada lagi umat lain, umat Islam juga, ngabring. Pas mau mendekat Nabi SAW, malaikat mencegatnya. Ya Rasulullah, ini bukan umatmu. Loh, kan sama, ada tanda khususnya. Apa tanda khusus umat Nabi? Ghurran mu'azzalin. Min asari wudu, bekas-bekas wudu ini nanti akan melakukan cahaya yang gemerlapan, Pak. Tak wudu teh kada singler, ulah asal-asalan. Kebur, kurung. Bekas wudu itu. Basus, jangan sampai sikut, kong di batas teuing, lebihan dikit. Kaki sampai mata kaki lebihan dikit. Iya benar, tandanya ada. Dulu ketika kau masih ada, memang dia ikut denganmu. Tapi setelah kau tiada, umatmu ini tidak lagi mencontoh kepada sunnah-sunnahmu. Dia aku umatnya. Nah, apa Al-Kautsar pada kita? Tak terhingga. Fasalli. Maka karena itu, setelah kau diberikan nikmat yang demikian sangat banyak, berikanlah sholat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sungguh orang yang membencimu ialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Satu. Nah, nikmat Al-Kautsar yang Allah berikan pada kita tak terhingga banyaknya, Bu. Allah menciptakan bumi langit dan segala isinya, termasuk lautan. Sebab Allah menciptakan kita, Allah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Ya. Al-Baqarah berapa ya? 22. Apa itu mulainya? Alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa bina'a wa anjala minas samai ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah zat yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, nanti sebagai tempat hidup kehidupan manusia,
Kemudian Allah menciptakan langit sebagai naungan, Allah menurunkan air dari langit, air hujan, dan air hujan itu, dengan hujan itu maka tumbuhlah semua tanaman. Dan semuanya Allah katakan rizqul lakum, rizki untuk kalian. Silahkan makan, silahkan. Gratis. Ya, nyahna Allah pada kita. Cuma satu minta Allah, apa itu? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah kalian nyaho, ngerti, paham, ngarasa diciptakan oleh Allah, berikan nikmat yang demikian sangat banyak, itu semua gratis, maka janganlah kalian menjadikan angdad, tandingan, sembahan selain Allah. Telah kalian mengetahui. Termasuk laut tinggal, Pak. Allah menciptakan laut bukan dalam keadaan kosong. Kebayangkan, pun eta lautan kosong, pek pelakan kumaraneh, ku mau melakanana sok. Kebayang melakan lauk ka laut, moal ka pelakan. Nu aya mah setiap hari ikan diambil terus. Sejak zaman tradisional, sekarang sudah serba canggih, gebu. Dipancingan, ditombakan dulu mah. Kan kali ngeruk ikan laut itu berkintal-kintal, bertonton. Ini hanya contoh aja. Insyaallah ya. Makanya hadirin terlalu kalau kita tidak bersyukur. Itu sebabnya yang pertama hikmah. Berarti kurban itu ada tanda syukur kepada Allah. Jadi ketika kita menyembelih kurban, hakikatnya itu tanda kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan di Ibrahim 14 ayat 7 Allah menjanjikan, ya, wa iz azza rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak usah khawatir. Jadi kalau kalian syukur atas segala nikmat yang aku berikan, la azidannakum, lamnya taukid, nun tasjid lagi. Benar-benar pasti kata Allah, kami akan nambah lagi nikmat yang banyak. 3 juta 700 itu jangan merasa kehilangan, asli garong, modal beak, cokot 2,5 juta pada ya masih ada 1 juta, jangan. Dipakai ibadah, tanda syukur, dan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak. Ya. 2. Hikmah kurban yang kedua adalah bukti pengabdian seorang hamba kepada Allah. Ngaku mah boleh sih. Mana buktinya? Lihat Al-Maidah surah 5 ayat 27. عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Watslu alaihim, bacakan oleh Muhammad kepada mereka, kita semua sekarang, tentang naba abnai Adama, ya, tentang kedua putra Nabi Adam. Siapa? Habil dan Qabil. Bil haqqi, dengan hak, dengan benar. Yani izkaraba kurbanan, ketika mereka berkurban. Tuh, kurban itu ternyata udah ada syariatnya sejak zaman Nabi Adam. Bukan syariat Nabi Muhammad SAW saja, sudah ada Nabi Adam. Nah, yakni fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbil min al-akhar. Tinggal yang pertama diterima kurbannya, tapi yang berikutnya ditolak kurban Allah Azza wa Jalla. Fatuqabbila min ahadihima, salah seorang di antara dua Nabi Adam kurban terima siapa? Kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, yang kedua yakni Qabil ditolak. Kemudian Qabil ngomong kepada adiknya karena merasa iri, kok kenapa kurban Habil yang terima, aku tidak, la aqtulannaka, aku benar-benar akan membunuhmu wahai adikku. Masya Allah. Ini pembunuhan manusia di dunia sudah ada sejak Nabi Adam, putra Nabi deh. Allah.
tidak herannya sekarang. Olah, Habil menjawab, sesumbar kakaknya yang akan menyembelih beliau dan ungkapan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya akan menerima kurban dari mereka orang-orang yang bertakwa. Ini dia. Yang kedua, hikmah kurban itu merujuk pada Al-Maidah 27 sebagai bukti pengabdian seorang hamba kepada Allah. Dan ini pun menggambarkan pada kita. Dua-duanya putra Nabi, Pak. Dua-duanya kurban juga. Izkaraba kurbanan. Tapi yang satu mah diterima, yang satu lagi ditolak. Ini jadi awas pelajaran untuk kita. Kita pun sama. Kaum muslimin saat ini yang berkurban, ada yang diterima, ada yang kenapa ditolak? Kita akan pelajari. Ternyata dalam tafsirnya dijelaskan, Habil itu kurbannya dengan penuh pengabdian. Pengabdian nih. Orang yang serius mengabdi pada Allah, pasti dia akan mencari hewan kurban yang terbaik. Waktu itu Allah nggak merintahkan kurban dengan apa. Pokoknya kalian kurbanlah kalian. Dan apa yang kalian miliki. Habil itu kurban dengan biri-biri yang besar. Yang dalam riwayat, biri-biri yang disembelih oleh Habil itu nanti juga akan disembelih lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mujizat itu. Habil, buah-buahan, daging gespruk. Cuma asa aja. Yang dilihat oleh Allah itu ternyata bukan besar kecilnya hewan kurban, banyak sedikitnya jumlah harta, kesungguhan pengabdiannya. Kita pun sama sekarang, kalau kurban kita ingin diterima, sungguh-sungguh berkurban dan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Hadirin yang Allah muliakan. Kawasan. Iya, contoh nih. Kambing yang lain aja deh, Pak. Orang kampung nawa domba tuh. Ini aja nih. Di mana-mana Pak, mun aya jelema nawar barang meuli domba, sok ningali dedeg pangadeg, nu kieu mah kolot. Kampung pengen leutik tah, mang mah ieu cocok tah. Oh, jangan dong. Kurban masih yang jelek. Aku minta yang paling gede. Geus beak tah aku si Aden dulu. Dasi ngambai. Tapi ngaganya 50.000 perak terjadi. Minta izin, Den. Kasih ke Umang, sok aja silakan bisa Mang berani mah. Duit di mana? Orang kampung gitu, gorehel dan tinggal ibu. Kontan. Malah dilewihan 50.000. Lo bisa, Mang? Pak, maaf Pak. Ini ada kelebihannya 50.000. Wah, ongkos. Masya 3 juta, Allah. kirim, Pak. Ya ongkos kirim. Kadang-kadang orang kecil suka lebih ngerti daripada orang gede, Pak. Bapak bisa nabung lagi. Dibikin jangan nabung deh. Nabung deh. Kalau bantuin Bapak nih bawa kambing. Apa-apa, udah. Jadi bisa kurban teh nabung. Kenapa? Pengabdiannya kesungguhan serius. Heran dah. Pak. Tanya. Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak menabung sampai Bapak bisa membeli hewan kurban ini? 10 tahun. 10 tahun. Yang menabung Allahu itu Akbar. istri Bapak. Uang-uang recehan, Aden. Si Bapak ini itu kan menjaga pintu kereta api. Masya Allah. Suka ada yang ngasih recehan. Nah, ini yang disebut dengan pengabdian tuh, Pak. Allah nggak menilai besar kecilnya. Bisa ada yang tadi lebih kaya, mobilnya aja mewah. Duit 3.700.000. Sapu sike kabeli. Kaya hartanya, tapi miskin iman. Orang yang kaya imannya, kalaupun miskin hartanya, lihat Bu, saya tunjukkan contoh yang lain. Dia akan siap mengorbankan apapun yang dia miliki. Kalaupun dia termasuk orang yang miskin dari sisi harta.
Tapi kalau dia punya hati yang kaya, maka insya Allah ya, dia akan mampu mengorbankan apapun yang Allah beri, yang Allah perintahkan kepadanya. Ini Bu, lihat Bu, contoh Bu. Seorang ini kolot, ini mus kolotnya. Tuh, tinggal ini. Miskin hartanya tetapi kaya imannya. Tuh Bu. Allahu Akbar. 4 lembar 5.000-an hasil jual rongsokan, diambil selama diasuhkan kenceleng masjid jalan. Yang 3 lembar disakuan deh. Apa kerjaan sini ya Ibu? Allahu Akbar. Malu kita Pak. Kaya iman walaupun miskin harta. Yang tadi si Aden pakai dasi panjang, bilwe halus, kaya harta, miskin iman. Mending mana sob? Mending kaya harta, miskin iman, kaya iman, miskin harta. Arawaknya yang 2 anak, amin mudah-mudahan. 5.000 perak itu kecil. Ada di antara jemaah kita punya uang 100 juta, masuk kentleng 1 juta. Saya tanya, gedean mana nominalnya 1 juta dengan 5.000? Ya gede 1 juta atuh nominalnya. Tapi kesungguhannya gedean mana? Pengabdiannya gede mana? 5.000 dari 20.000 kali 100%, berapa itu? 25%. 5 kali per 20 kali 100. 25%. 100 juta 1/100 kali 100% berapa? 1%. Si mamah siap mengorbankan 25%, si Aden masa persen. Yang dilihat itu bukan kecil besarnya nomina, kesungguhan. Ustaz abitah yang kurban, tapi ia kemapun anaknya. Bla bla bla, tong kurban kitu mah atuh dican mampu. Tapi hoyong pisan. Oke doa cing mampu. Gak ada yang kurban tapi emak teh ya, kan gaduh sekieu tok ngadoa deui ikhtiar deui. Rata-rata jemaah kita yang kan didorong keinginan yang kuat, keimanan yang mantap, alhamdulillah bisa menyembelih kurban tiap tahun. Wah. 2, yang ketiga, apa ketiga? Hikmah kurban yang ketiga, salah ngehapus ya. Apa Bu? Nih, memberikan keyakinan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan. Apa hubungan kurban? Iya, kurban itu sebetulnya pendidikan. Memberikan keyakinan kepada kita supaya lebih mantap lagi bahwa setiap orang yang beriman pasti. Sofat surah 37 ayat 101, Al-Ankabut surah 29 ayat 23. Ini aja Bu. Nih. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ya aja nih. Asiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Laqad fatanna allazina min qablihim. Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang yang beriman. Mereka sebelum orang yang beriman sebelum mereka. Untuk apa Allah menguji? Fala ya'lamanallahu alladzina shadaku
Wala ya'lamanal kadzibin. Allah mengetahui nanti siapa yang benar-benar sodaku, imannya itu sodaku benar, dan siapa yang imannya kadzib, dusta. Kurban itu salah satu batu ujian. Benar kita ngaku iman ke Allah? Atau cuma aku-akuan aja? Dites, Pak. Ini salah satu bentuk ujian keimanan, 1 tahun sekali kurban. Ayo, kenaun alasan aja sok ke kurban. Mau apa alasan Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah cintai, yang saya cintai, jemaah penonton di PDM, kenapa Anda belum berkorban? Ngaku iman ke Allah. Tidak. Harese. Ini kata Allah nih. Bukan kata saya, kata Allah. Asiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la nyangka ke Allah. Padahal aku beriman ya Allah, ngaji geto ya Allah, sholat berjamaah ya Allah, dan sebagainya. Disangkanya selesai di situ. Enggak selesai. Orang yang beriman itu pasti akan diuji. Ya. Sampai kapan ya ujian? Sampai mati. Jangan berharap kita bebas dari ujian, Pak. Karena sudah hamba yang beriman. Nabi kita yang mulia sampai wafat diuji terus. Nah, laksanakan itu. Kalau kita ingin termasuk sodaku, bukan kazibin. Ya. Nah, bentuk ujian dahulu pada masa sahabat, beda dengan kita, Bu. Ibu lihat, seorang anak yang diuji oleh Allah dengan sakit, Masya Allah, kalaupun tanpa sakit, dia tidak pas melaksanakan sholat. Masya Allah. Masya Allah, kalaupun infusan oksigen di pangambung, kalaupun saya berdiri, dia tetap melakukan sholat. Hebat orang tuanya. Memang anak kecil mati belum punya dosa belum, dan belum kena taklif hukum. Kalaupun nggak sholat dia nggak dosa. Lalu balik, Masya Allah. Yang dosa kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Lagi hamba Allah nih, kalaupun dalam kondisi serba terbatas, Allahu Akbar. Ibu lihat, tidak punya tangan, cuma punya 2 kaki. Wuduna tinggal ibu. Saya ditumpahkan karena sukuna, ditampung, disedot. Allahu Akbar. Insyaallah. Kita yang jag-jag syad belajar seperti ini masih mengelak, susah sholat, susah beribadah. Adanya Allah menyatakan 4. Mendidik agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang siap untuk berkurban demi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi kurban itu bukan satu-satunya bentuk pengorbanan, tapi hanya salah satu saja. Masih banyak bentuk lain amal ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Dan dengan melalui kurban ini merupakan salah satu pendidikan di Allah supaya kita punya siap jiwa berkurban, bukan hanya setahun sekali. Bukan hanya setahun sekali. Kita lihat asbabun nuzul Quran surah Al-Ankabut. Lihat, Al-Ankabut ini bukan nih, keliru nih, maaf. Fusilat ini, maaf, salah ketik ya, di ibu apa? Al-Ankabut. Fusilat ini. Coba cek ya. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. As-Sofat ya. As-Sofat, maaf. As-Sofat. Falamma aslama wa tadlahu lil jabin. Tatkala keduanya siapa? Nabiullah Ibrahim, Ismail dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Mereka semua sudah berserah diri pada Allah. Anandanya yang mulia sudah dibaringkan di atas pelipisnya. Artinya siap untuk disembelih. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami memanggil keduanya, wahai Ibrahim. Pada ayat yang lain Pak, ada cerita Nabi Ibrahim itu nabi yang terkenal sobar, termasuk kepada nabi yang disebut, ada yang tahu? Saya lupa lagi. Lima nabi, mimin, ulul azmi, nabi yang tetap tabah dalam cobaan. Mimin Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Mimin. Beliau terusik di hatinya. Karena beliau pengorbanan luar biasa, beliau pernah berkorban ratusan onta. Sampai keluar kata-kata bahwa aku siap berkorban pada Allah kalaupun harus mengorbankan anak. Waktu itu beliau belum punya putra. Datang ujian dia. Ya. Nadaina ya ayah Ibrahim, dulu kau ngomong begitu. Buktikan ayeuna. Kan biasa gitu Pak, orang itu kalau belum memiliki, janjinya muluk-muluk. Colok aku, pilih aku. Pokoknya tenang, gak suka pilih, jalan beres. Masyarakat miskin diangkat, macam-macam. Dan jadi, terus jadi mah. Qad saddaqta ru'ya. Oh Ibrahim, benar-benar telah membenarkan mimpimu. Inna kazalika najil muhsinin. Sesungguhnya demikian kami akan memberikan balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Inna haza lahuwal balaul. Ini akan menjadi ujian yang nyata bagi umat-umat. Ya rahmatullah. Saya yakin Pak, gak mungkin seorang manusia, apalagi kita, siap mengorbankan yang terbaik. Tapi bagi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, insya Allah dengan kurban ini Allah mendidik kita supaya benar-benar menjadi hamba Allah yang tidak hanya ngaku beriman saja, tapi siap untuk berkurban apapun yang kita punyai demi membela agama Allah. Nah, keyakinan ini yang berharga, yang sangat penting kita ambil dari kurban. Jukanya bisa lihat surah 9 At-Taubah ayat 111. Saya ingat karena nomornya cantik, 9111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa anna lahumul jannah. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah membeli dari orang-orang yang beriman, ya, baik hartanya maupun nyawanya dengan surga. Tidak usah khawatir Pak. Sekali lagi, pengorbanan kita untuk membela agama Allah itu bukan dibuang sayang, tapi insya Allah itu akan menjadi pahala yang kekal. Wa ma'indallahi bakin. Ya, harta yang kita keluarkan itu pun akan diganti, dan harta yang jumlahnya tak terkira. Al-Baqarah 261 sampai 274. Berarti 13 ayat tuh dalam Al-Quran menerangkan tentang keutamaan sedekah. Baca Pak, 261 sampai 274. Kalau para sahabat dahulu untuk membuktikan keimanannya membela agama Allah dengan cara berperang, aman tidak ada berperang Pak, terus aman. Tuh lihat Pak. Masya Allah. Dulu begini Pak. Ya, ini pernah kita putar di gedung dakwah ya. Udah lama tonton filmnya, nanti insya Allah. Film sejarah. Baik. Nah ini Pak lihat Pak. Seminggu lagi. Zaman sekarang insya Allah. Orang yang betul-betul punya jiwa pengabdian, dia akan mencarikan hewan kurban yang paling besar. Sapi raksasa beratnya 1 ton. Pak Haji Tasim tah. Nah, mana Pak Jerami itu ya sapi 1 ton. Buat tuneng dilatih lah. Kan dilatih. Kayak tudung dia lah. Tingali dah keting. Yes, alik. Nah, gitu Bu. Masya Allah.
Oh, 1 ton. Ayo. Hewan kurban namanya sapi. Sapi-sapi yang akan dijadikan hewan kurban yang biasa kita lihat umumnya berukuran standar. Di Bondowoso, Jawa Timur, ada seekor sapi raksasa yang menjadi buruan para masyarakat dari berbagai daerah. Allahu Akbar. Sapi ini diberi nama Hellboy. Di namanya, sapi tersebut bertubuh besar dan memiliki tanduk menghadap ke depan. Yang lebih unik lagi, tanduknya mengeluarkan suara seperti film Hollywood berjudul Hellboy. Sapi hasil inseminasi buatan milik Haji Raub Najat ini merupakan sapi jenis limosin turunan pertama. Siap, Pak? Cik, Bapak boga sapi kieu siap dikurbankan? Lebar. Lagi-lagi nih bagi yang punya sapi ujian. Dan sampai jualan sapi, ribuan sapi kurban teu. Allahu Akbar. Sekali lagi, yang bisa menentukan apakah kita mau berkurban tahun ini tergantung pada tingkat keimanan kita, ya. 5, mendidik agar kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya menderita. Tidak akan membiarkan hambanya celaka, mati konyol, rugi, sangsara ketika hambanya itu taat melaksanakan perintah Allah. Jadi kami ayana masih kena aya nu ragu-ragu, Pak. Kurban beli kursi, kurban ganti karpet, kurban Bu? Piknik. Rese kurban deh, Pak. Kumaha atunya ieu? Kumaha sagala. Sing yakin. Ingat, harta yang jelas hak kita itu ada 2 kan? 1 apa? Yang telah kita makan, yang telah kita minum, yang telah kita pakai rezeki kita. Yang kedua, yang telah kita sisihkan kepada Allah. Wa ma indallahi baqi. Yang ada di rumah, aset di sawah, di ladang, rumah, mobil dan sebagainya itu belum tentu menjadi hak kita. Punya kita memang. Ini suratnya, ini sertifikatnya, ya betul. Tapi belum tentu menjadi hak Anda. Mati, ditinggalkan. Betul? Milik siapa? Innalillah, kembali kepada Allah. Kemudian diperintahkan untuk diberikan kepada ahli waris kita. Ya, cuma menempati ruang 1x2 meter. Pada tanah yang ditinggalkannya ribuan hektar. Ditinggalkan dah. Baju yang sekian lemari bahkan punya pabrik kain, dibawa yang dipakaikan sama dia cuma 3 helai kain. Allahu Akbar. Makanya Al-Qayyis, orang yang cerdas itu kata Nabi, mereka yang mengingat-ingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk hidup nanti setelah mati. Di antara bekal untuk hidup nanti, kurban ayeuna. Makanya semua yang ada di sini hitung Pak Haji, Bapak boleh. Terus kurban 1 aja minimal atas nama kepala keluarga. Kalau Bapak kurban, Haji Beli kurban nih. Istrinya udah tercover, putra-putranya, ibu punya cucu, udah termasuk, ibu punya orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, kebagian pahala semuanya. Tidak usah sekali ewang, bapak wah ibuun atau kurban, nggak usah, ibu jangan begitu. Nah budakeun panggedena, terus papa kasih bungsu, beres kabeh incu, beres kabeh, ini geus maot, komong geus maot mah. Rasul membacakan doa ketika kurban selalu atas nama beliau, tidak pernah atas nama istrinya. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ahlihi wa min ummati. Allah, aku kurban min Muhammadin wa min ahli, bagi Muhammad, bagi keluarga beliau dan bagi seluruh umatku. Ya. Mana buktinya bahwa kurban itu memiliki supaya punya keyakinan tidak akan menderita, tidak akan rugi. Ini aja. Jadi sejarahnya ketika tadi dijelaskan ayat Sofat surah 37 ayat sebelumnya, Ibrahim sudah
memberikan putranya di atas pembaringannya, siap berese di pejit, Masya Allah, terkebayang Pak. Ulama pasti mengatakan benar-benar sembelih itu. Ini bukan diganti sebelum sembelih Pak. Tapi penuh keyakinan. Ini Pak, yang maha itu ini. Penuh keyakinan, tidak mungkin Allah memerintahkan aku. Kalaupun menyembelih putraku, Allah akan menjadikan aku sengsara. Allah akan menjadikan. Ternyata betul. Allah bersuruh pada malaikat Jibril, wa fadainahu bizibhin azim. Jibril, selamatkan Ismail. Ganti dia dan seekor sembelihan yang besar. Dalam tafsir itu tadi kambing sembelih Habil dulu. Surga itu. Pas berai mata dibuka, enak. Kambing. Anak-anakku nyakengnya gigirin. Masya Allah. Hitung coba-coba bapak entong, kade. Hitung coba-coba. Ini mujizat ini. Yakin aja bahwa uang yang 3.200.000 itu bukan dibuang sayang. Tuhnya tepak. Ya, jadi kayak gambaran. Ini Pak, siap? Yakin? Yakin? Kan yakin? Betul? Nah, harus 25 ekor sekarang. Yang nonton, sok klik aja nomor Pak Haji Tasim, telepon aina kene WA di saya pun. Ya, kuotanya cuma 25 ekor untuk tahun ini. 0821 1903 1662 Haji Taksim Hamami. Pak Haji abdi 10 gitu. Haji kalau ada yang itu connect dia ke informasi. Atau langsung mau transfer 2121 norek BSI untuk kurban 212102031 kadinya apa ya? Sami bae dah. 212020301 sekarang juga sebelum tutup. Nah gitu atuh. 5. 6. Mendidik agar kita lebih memperhatikan kaum du'afa. جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Masya Allah, ini saya lihat Allah itu dahsyat luar biasa. Kurban itu tidak hanya qarabah, mendekat daripada Allah secara pribadi, ibadah mahdhah kepada Allah, tapi juga ada nilai-nilai sosial. Di kurban itu lagi bukan hanya ibadah mahdhah, ta'abudi, ketaatan secara personal pada Allah saja, tetapi ibadah kurban itu ada nilai-nilai sosial. Saya tulis poin ke-6, mendidik agar kita lebih memperhatikan kaum du'afa. Mana ayat ini? Ya, Allah menyatakan faida wajabat junubuha, ketika unta-unta itu atau hewan-hewan kurban itu sudah mati disembelih, fakulu minha, makanlah oleh kalian sebagian dari daging kurban tersebut. Di hak mudohi itu harus didahulukan. Di kita udah diamalkan. Makanya mudoh itu luar biasa, sampai ada luar kota Pak mau titip DM karena amanah. Dari saya dipencit, sapi itu ditimbang, Haji Ramito yang ngitung, Pak Haji Agus, Haji Ramito biasanya teman-teman Haji Deden, berapa keluar daging misalnya 120 kilo, ambil sepertiganya berapa? 120 kilo, 120 kilo dibagi 3 berapa? 40, betul? 40 bagi 7 berapa? 40 bagi 7 5-nya 5 welah 5 kilo. Pisahkan daging yang terbaik 5 kilo. Ditulis hak mudohi.
Jadi saat Idul Adhanya di sini, nunggu selesai penyembelihan langsung dibawa. Mudah itu. Ditambah gantingan untuk dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tempatnya. Watimul qani'ah wal mutar. Kemudian bagikan setelah diambil oleh mudhohi kepada mereka saudara orang miskin, baik orang-orang miskin yang minta-minta maupun mereka yang tidak minta. Sa RW kabeh kabagi Pak. Lah mentas ke RW tetangga. Mudah-mudahan saya kelurahan kayak kabaginya. Amin gitu Bu. Dia udah masa simahi lah bagi rumah mencita makanya. Allahu Akbar. Ya, ini nilai sosial. Dan tidak boleh dibeda-bedakan Bu. Ini pengalaman saya waktu kecil. Beda RT, RT 2, RT 3. Kurban teh ngarendeng da imam, RT wungku besok teh rangkep kontrakan deh. RT 3. Pakecakan barudak mun budak atuh nyate urang teu sing sabar jang. Nah, da urang mah teu lain RT 3, RT 2 nu kurban teh si Pak Haji di RT 3. Jadi hate. Mah lain hate saya mah mau dibere. Enggak boleh begitu. Bagi semua. Di bumi kah, kontrak kah, bagi. Baik yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Jemaah yang Allah muliakan, lihat Bu. Inilah kondisi memprihatinkan dari manusia yang tinggal di negara tertentu. Kenapa kurban mengajarkan kita harus memperhatikan kaum dua apa? Allahu Akbar. Lihat. Saudara kita yang termasuk miskin di sebuah negara, enggak saya sebut namanya ya. Allahu Akbar. Lalu ya Allah, ya Rabbi, yang Ibu. Maka bersyukur anak-anak sekalian ya, Pak Santri. Pengalaman model Q orang mah. Nah. Terakhir, mendidik agar kita selalu ikhlas dalam beribadah. Rujukannya tadi Al-Maidah 27, habilitasnya apa? Yang kedua saya tambah Fussilat Al-Hajj. Kok Al-Hajj? Betul 37. ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Mendidik agar kita selalu ikhlas. Dan kenapa? Lihat, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha wala kiyanaluhut taqwa minkum. Allah enggak butuh daging-dagingnya, enggak akan sampai kepada Allah darah-darahnya. Yang akan sampai kepada dari kurban itu adalah ketakwaannya dari kalian. Beda Pak, kalau orang takwa dia kurban udah tidak mempedulikan. Mana punya saya, mana bisa utik mual. Memang Quran memerintahkan makan sebagian. Kalau Allah merintahkan, kalaupun itu enggak wajib jatuhnya, ambil utamakan. Kita ngambil barokah kebaikan dari hewan kurban. Kita enggak senang, bawa aja ke rumah dulu. Nanti ada saudara-saudara kita kasih. Ya, wah lebar Pak, kudi saeutik, malebah kudi saeutik, komo loba. Bagi orang takwa itu. Jamaah Allah, saya kira itu cukup ya. 7 poin tentang hikmah kurban. Semoga bermanfaat dan kita bisa menyembelih hewan kurban pada waktu. Insya ya. Silakan Mas. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang temanya butir-butir hikmah kurban. Tentunya barangkali ada yang perlu ditanyakan seputar tema ataupun di luar tema. Kesempatan masih ada, mangga untuk bapak-bapaknya. Oh Pak Haji, mangga. Maaf tadi sudah ada di situ mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kebetulan saya dengan ibu saya, dengan kakak, paman, itu selalu melaksanakan kurban itu adalah di daerah, di Garut. Nah, itu disponsori oleh ibu saya selalu setiap tahun. Nah, tapi persoalannya ada yang mengatakan bahwa Ustadz, khususnya di daerah saya, sebaiknya Bapak kurbannya itu di sini di tempat tinggal katanya. Nah, saya tadi di dalam berkurban itu memperhatikan kepada masyarakat di sana memang sangat membutuhkan dan perlu dibantu, sehingga itu dilakukan di tempat yang jauh ya, di istilahnya di lembur abdi lah Pak Ustadz, di Garut beserta keluarga. Nah, hal ini ada yang tadi mengatakan bahwa harus di tempat tinggal di sini. Pernah saya juga melakukan 2 kali di tempat tinggal. Setelah dievaluasi, memang pada umumnya kalau di kota itu kan pada umumnya menikmati daging lah, pada umumnya mungkin seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, dan tidak kelihatan kalau kita melihat bagaimana yang perlu dibantu ataupun yang tidak terlalu kentara kalau saya melihat. Tapi kalau di daerah itu sangat terlihat sekali kemampuan dari ekonominya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz pandangan yang sebenarnya? Itu pertanyaan saya, bagaimana pandangan Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Mungkin di belakang Pak Haji ada yang lain, Mangga? Belum ada, Pak Ustadz? Ya, oh ada, baik. Dari ibu-ibunya ada? Ada. Oh tidak ada, mungkin langsung dijawab Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Kurban di tempat tinggal orang tua di kampung, di daerah, bolehkah? Saya jawab secara hukum dulu, secara syar'i. Ya, pada masa Nabi SAW tidak disebutkan itu. Saya belum menemukan dalil yang menyebutkan bahwa kurban harus di tempat tinggalnya. Macam sholat Jumat harus di daerahnya, nggak boleh di luar, nggak ada kesempatan. Yang penting kerjakan. Itu sudah perintah. Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhahi walam yudhahi fala yaqabanna musallana. Dan siapa yang saatun punya kemampuan, rezekinya, uangnya ada, kambing hewan kurbannya ada, tapi tidak menyembelih kurban, maka janganlah dia kali-kali mendekati tempat sholat kambing. Satu. Yang kedua, tadi Al-Hajj 37. Niati dengan ikhlas. La yanallahu luhuma wala dimahu alaki anu taqwa minkum. Tentang di mana kita menyembelih itu tidak ada ketentuan. Merujuk pada Al-Hajj 37 tadi, dari sisi kemanfaatannya Allah menyebutkan di situ faqulu minha wat'imul qani al mutaro. Ada nilai-nilai sosial. Yang betul. Ketika kita berkurban di tempat-tempat yang minus, itu akan lebih terasa manfaatnya. Dengan catatan di tempat tinggal kita udah terpenuhi, Pak. Saya ngaji di komplek perumahan kawasan Cileunyi, keluar tol belok kanan. Di situ bab kurban juga. Dia mengatakan, Pak Ustadz, di dieu mah teu aya anu senengen daging. Kenapa? Tiap hari makan daging. Kalau kami itu bukan sulit mencari mudohi, sulit mencari mustahik, sampai ketika kambing-kambing itu sapi sembelih digantungkan ya Pak. Kasih tulisan, siapa yang membutuhkan silakan ambil, disiapkan kareseknya, disiapkan pisaunya. Ya di kebun kopi balik itu. Kalau di kopi Narikensi 5 gantungkan. Siapa yang butuh silakan. Para but namanya. Depan Haji Eka tah gantungkan genep tahnya. Siapa yang butuh silakan. Sigana merebut. Itu daerah itu. Biasa. Tapi kalau di daerah kita sendiri, ini Pak,
Ini relatif nih. Masih banyak fuqara wal masakin, al-qani'a wal mutara, Al-Hajj 37, maka tentu utamakan dulu daerah kita. Atau karena banyak yang kurbannya sudah kita, Bapak bisa di sini karena memang mungkin masih banyak, nanti saudara-saudara kita di sana. Bisa itu juga. Atau bisa di sini nanti daftarkan minta gantingannya. Itu DM tuh. Maka banyak yang luar daerah kurban di sini, Bapak saksikan sembelih, nanti gantingannya dapat berapa? Daftar ke Pak Haji Tasim. Haji Abi daftar sekian. Secara ekonomis Pak, maaf, itu lebih murah. Bapak mau mencit sorangan pek, kalau pas tahu mau mencit domba sorangan, tenaga, waktu, ya kan? Itu ini enggak. Sapi lagi dapat gantingan, dapat mudohi. Secara ekonomis itu sangat menguntungkan. Sekali lagi, pertimbangannya bukan ekonomis unnugi, tapi ibadah lillah. Ya kita lakukan sesuai dengan syariat. Makanya jemaah kita yang kurban dari jauh pun dan tidak usah diambil. Kita punya tim pengiriman. Ada yang ke Dago Atas, ada yang ke Darut Tauhid sana, ada yang ke Banyaran, dijajab sama tim kita. Ya, saya kira haji teh cenah kurban, minta abi teh kepasian, tak ulah gitu. Ya, itu pas silakan kondisional. Kalau memang di kita itu relatif sudah terpenuhi, maka di tempat-tempat yang minus supaya sisi kemanfaatannya lebih bisa dinikmati. Yang penting niati ikhlas ya, supaya diterima oleh Allah. Masih ada man waktunya? Mangga, kesempatan masih ada Pak, Bu. Alhamdulillah tidak ada Ustadz, mungkin. Alhamdulillah. Nunutan jujur Bu. Tengah jam bis Isa tiba di dia dah. Maaf Bu ya. Alhamdulillah bisa selesaikan tugas. Bu hilap ya bukunya. Ya, Pak ya. Nanti Bu kita kan lagi keras ini, kerja keras sejak launching kemarin satu Idul Fitri. Di Jibo juga sudah, Jimat lupa nih tadi. Jadi kita sedang gencang membagikan paket surga, paket surga Rp25.000. Kita lambar. Jadi Ibu Bapak nanti bawa satu buku, ya minta ke Pak Haji Tasim, nanti Pak Haji setiap pengajian itu dibuat siapkan, puntennya siapkan. Itu bukan harus hari ini. Satu buku itu ada 50 lembar, bawa aja ke rumah. Nanti ada saudara, tetangga, paket surga nih Rp25.000 untuk wakaf yang di depan, biar cepat selesai. 25, soekan ya bereweknya, soekan berewek, sunama gitu hebatnya berewek. Nah. Dua 50.000, dua berewek. Jadi ya, nanti kalau udah habis mau 1 bulan, 1 tahun tidak masalah. Oh ya, kami percaya amanah Bapak sekalian. Masing-masing keluarga saya anjurkan buat 1. Ya, 1 buku aja itu. Ya, silakan, semoga menjadi amal. Sekian dan terima kasih jemaah yang Allah muliakan atas perhatiannya. Maaf kesalahan yang ikut nonton, terima kasih, semoga bermanfaat dan nanti bisa ditonton ulang. Semoga pada saatnya kurban nanti insya Allah mudah-mudahan lebih banyak lagi jamaah kita yang bisa menyembelih hewan kurban. Tidak kita, karena masih banyak saudara kita yang belum bisa kita layani. Allahumma anfa'na bi alam tanah wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mohon izin laporan bahwa jemaah umroh untuk terbang tanggal 6 Juli hari malam ini tinggal 9 orang lagi. Tinggal 9 seat lagi yang punya niat segera merapat ke kantor Darul Muta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Jimat. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat DM dimanapun berada, kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang hadir dan kita akhiri, kita akan berjumpa lagi di
jimat yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.